Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullahu haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa mahabbani kana ma'i fil jannah. Hadirin yang mulia rahmati Allah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat kudrat iradat kita bisa dikumpulkan lagi di maqam yang mulia. Salawat dan salam tercurah ke baginda besar, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini saya akan membawa tema penyakit lemah iman, cinta dunia dan takut mati. Hadirin yang mulia rahmati Allah, penyakit umat akhir zaman ini adalah lemahnya iman dan cinta dunia, setia serta takut mati. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kejayaan, kesuksesan, dan kemuliaan manusia dalam pengamalan agama secara sempurna, yaitu taat segala perintah Allah, mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Tapi kita umat akhir zaman telah dihinggapi penyakit lemahnya iman dan cinta dunia, takut mati. Hadirin yang mulia rahmati Allah, saking lemahnya iman sampai ke tahap tidak mengenal Allah sama sekali, manusia tidak kenal Rabbnya dan tidak mau menyembahnya, yaitu sholat. Ada sebuah kisah, seseorang digigit anjing lalu dibawa ke dokter karena saking sakitnya. Lalu tuan dokter minta pasien itu untuk disuntik sebanyak 11 kali. Pasien tanya, apakah setiap orang digigit anjing harus disuntik tuan dokter? Tidak, tapi kamu ini harus disuntik antibiotik dosis tinggi karena kamu digigit anjing gila. Pasien tanya lagi, apa tanda-tanda anjing gila tuan dokter? Tandanya anjing gila tidak kenal dengan tuannya, tidak kenal dengan pemiliknya, jawab tuan dokter. Begitu jugalah dewasa ini, kita manusia yang tidak kenal dengan tuannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemiliknya. Maka orang tersebut sudah menjadi orang gila. Apa saja yang tampaknya dapat memberi manfaat kepadanya, maka dia agungkan itu semua. Ada gila harta, ada gila pangkat jabatan, ada gila ilmu pengetahuan teknologi yang ditekuninya. Setiap hari dia mengelus-elus benda yang dicintainya, itu semua, sehingga lupa tidak mengenal akan Tuhannya lagi. Hadirin yang mulia rahmati Allah,
Dulu di India ada orang lihat manfaat yang besar kepada lembu. Maka lembu dijadikan tuhannya. Di Jepang orang melihat matahari, besar sekali manfaatnya bagi kehidupan manusia. Lalu matahari dijadikan Tuhan, jadilah agama Shinto. Di Cina orang lihat api besar, sekali manfaatnya. Maka sebagian besar orang Cina sembah api, agama Tao Peko. Tanpa kita sadari, kita umat Islam hari ini lihat berbagai manfaat dalam kantor kita, dalam perdagangan, pertanian kita, dalam harta benda kita. Maka segala yang memberikan manfaat itu kita cintai. Itulah yang jadi penyakit iman, cinta dunia, takut mati. Sehingga hadirin yang mulia, lupa kepada Tuhannya seperti anjing gila tadi. Hadirin yang mulia rahmati Allah. 5 macam penyakit cinta dan lupa. Yang pertama, hadirin yang mulia, harus diingat. Manusia telah mencintai kehidupan dunia sehingga lupa kehidupan akhirat. Yang kedua, cinta kepada rumah, villa, kantor, perusahaan mereka sehingga lupa tempat kuburan mereka. Yang ketiga, cinta kepada makhluk-makhluk dan benda-benda dunia ini sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia, mereka yang menciptakan alam jagat raya ini. Yang keempat, cinta harta. Uang, lupa kepada hari hisab, perhitungan di mahsyar kelak. Yang kelima, manusia cinta berbuat maksiat dan dosa sehingga lupa melakukan tobat nasuha. Hadirin yang mulia rahmati Allah, inilah 5 macam penyakit umat yang akibatnya lemah iman, cinta dunia. Apabila kebesaran benda dan makhluk ini sudah bersarang di hati manusia, hadirin yang mulia, maka jadilah kesyirikan yang tiada dapat diampuni Allah yang Maha Pengampun. Lihat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila umatku telah mengagungkan dunia, mencintai, maka kehebatan Islam tercabut darinya. Dan bila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka diharamkan keberkahan wahyu baginya. Dan bila umatku sudah saling menghina, caci mencaci satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Hakim dan Tirmidzi dalam kitab Darul Mansur. Hadirin yang mulia rahmati Allah, tempo dulu para sahabat juga berasal dari kaum jahiliyah. Setelah ditunjuk ajarkan perkara pentingnya iman dan amal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka para sahabat yang awal-awal meluk Islam ini di dunia saja, mereka telah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diterangkan Allah dalam firman-Nya surat At-Taubah yang berbunyi, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu anhu wa'adallahum jannati tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalika fawzul adzim." Hadirin yang mulia yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam, di antara mereka orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan penuh kebaikan. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalam.
mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Hadirin yang mulia rahmati Allah, perlu diketahui dari berbagai penyakit yang timbul di dunia ini, yang sangat-sangat berbahaya adalah penyakit lemahnya iman. Bila kita mati karena penyakit selain penyakit iman, setelah masuk kuburan, selesailah sudah penyakit. Tapi bila kena penyakit iman, akan berlanjut prosesnya dari yang mulia sampai masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengobati penyakit iman tersebut, hendaklah kita disuntik bagaikan penyakit orang gila. Yang digigit anjing gila tadi tak bisa hanya dengan memakan obat saja. Hadirin yang mulia rahmati Allah, perlu kita ketahui 5 macam obatnya. Yang pertama, hidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah sirah, surah, dan sunnah sarirah. Yang kedua, bentuk jamaah, salat berjamaah, dakwah berjamaah, kerja makan dan minum berjamaah, gotong royong berjamaah. Hadirin yang mulia, yang ketiganya, senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah, buat dakwah, buat zikir, ibadah, buat ta'lim dan dalam masjid. Kita melihat dari setempelnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa attaz zakata wa lam yahsha ila Allah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hadirin yang mulia rahmati Allah, hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, yaitu hari kiamat, serta tetap mendirikan sholat, membayarkan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Hadirin yang mulia rahmati Allah, tadi nomor 3, sekarang beralih ke nomor 4, yaitu dalam 5 macam obatnya penyakit yang tadi. Yang keempat adalah selalu membaca Al-Quran, sebab Al-Quran itu petunjuk yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kelima, hadirin yang mulia, harus berjuang, berjihad di jalan Allah. Kita lihat surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, yaitu pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan hidayah kami. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin yang mulia rahmati Allah, korbankan harta, diri, dan masa kita untuk mendapatkan iman yang sempurna tersebut. Buat amalan makomi dan buat amalan intikali. Buat amalan di masjid kita, buat amalan dengan hijrah ke masjid-masjid jauh dari rumah kita. Karena kita umat Nabi Muhammad SAW telah diperintahkan oleh Allah untuk dakwah ke seluruh alam. Karena tertera dalam surat Al-Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Muhammad adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia rahmati Allah, setelah kita menguraikan
ini barulah kita tahu. Setelah kita menguraikan yang tadi, barulah kita tahu 5 penyakit cinta dunia yang menyebabkan lemahnya atau habisnya iman. Barang tentu kita harus segera mengobatinya dengan 5 resep untuk obat ruksaknya. Sakitnya iman yang sangat penting dari yang kita anggap penting selama ini. Jelaslah sudah dengan amalan juga yang dapat menyelesaikannya. Tidak bisa dengan kajian-kajian atau teori-teori saja. Selamat beramal hadirin yang mulia, menuju iman dan takwa kepada Allah demi mencapai kesuksesan dunia wal akhirat. Semoga bermanfaat hadirin yang mulia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.